Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Seperti rencana manusia, rancangan Tuhan adalah rancangannya, bukan seperti rancangan manusia. Tiada yang mustahil bagi Allah. Semua yang tertulis pasti digenapi. Semua dipakainya untuk kebaikan umatnya. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Rancangan Tuhan adalah rancangannya, bukan seperti rancangan manusia. Tiada yang mustahil bagi Allah. Semua yang tertulis pasti digenapi. Semua yang tertulis pasti digenapi. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya percaya Anda selalu berbahagia di dalam Tuhan. Rancangan Tuhan pasti tergenapi. Kata terakhir dalam Alkitab, amin.
Karena memang Tuhan itu iya dan amin. Apapun yang Dia firmankan, iya laksanakan dalam hidup kita. Tidak ada satupun rencana Allah yang gagal, karena Dia adalah Allah yang sempurna. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Sylvia Magdalena Antang, dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Hari ini kita akan membahas tema rencana Tuhan atau rancangan Tuhan. Bersama dengan narasumber kita, kandidat Pendeta Christina Natalia Situmorang dari Gereja HKBP Palembang. Seorang wanita yang masih begitu sangat muda dan beri hidupnya untuk melayani Tuhan. Halo. Hai Ibu. Apa kabar? Sehat Ibu. Sehat ya. Puji Tuhan. Pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, mari persiapkan diri Anda untuk mengikuti setiap kupasan kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya di bawah tema rancangan Tuhan. Silakan Ibu Pendeta untuk menguraikan mengapa tema ini perlu Ibu bicarakan. Adakah ada rancanganmu yang tidak tergenapi, tapi rancangan Tuhan yang engkau nikmati saat ini? Silakan. Terima kasih Ibu Silvi. Dalam kehidupan setiap orang pasti punya rencana yang disusun rapi, indah. Tetapi kadangkala ada aja titik balik di mana apa yang sudah kita susun dengan sangat indah menurut kita tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita minta. Maka untuk memberikan harapan baru, tema ini adalah pilihan yang tepat menurut kami. Baik. Begitu, Bu. Kadang terasa sakit loh kalau kita udah merancangkan sesuatu, apalagi kalau bicara tentang jodoh. Ya kan, sudah didoain, sudah digumulkan, dicintai sedemikian rupa, tiba-tiba bertemu dengan yang lain. Atau dia sudah diambil orang lain. Nah, bapak-bapak kali ada yang pengalaman. Pengalamannya. Ya, tetapi intinya apapun yang dirancang oleh Tuhan itu pasti yang the best. Amin. Yang terbaik. Ya, silakan. Ini mau kupas. Kita baca ayat dulu lah ya. Kita baca ayat dulu. Silakan untuk ayat firman Tuhan yang mau disampaikan mendasari renungan kita. Lihat firman Tuhan yang tertulis di Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Begini bunyinya. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Terima kasih. Amin. Silakan Ibu Pendeta. Ya. Terima kasih kepada Ibu Silvi. Shalom Bapak Ibu dan pemirsa yang ada di rumah. Firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengarkan, LAI memberi judul Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Yang kami kutip menjadi ayat emas daripada perikop ini adalah, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Amin. Bapak Ibu dan pemirsa yang ada di rumah, mengapa di dunia ini terjadi penderitaan? Tidak ada yang mampu menjawab itu dengan pengetahuan atau logika. Jangan tanya mengapa, karena Tuhan tidak sesederhana itu. Dunia ini diciptakan sejak semula, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan segala ilmu yang orang-orang miliki, mencoba menerka apa rahasia Allah yang dibuat di tengah-tengah dunia ini. Tetapi sejak semula dunia ternyata dirancang bukan untuk mencegah adanya penderitaan.
Tetapi ketika orang Kristen tidak mampu memahami ini, banyak orang yang frustasi. Kami mengambil sebuah metafora demikian. Frustasi dengan kebisuan Allah. Mengapa ketika dalam pergumulanku Tuhan diam? Tuhan tidak menjawab, Tuhan di mana? Padahal aku sudah berdoa, aku sudah berbuat baik, aku saleh. Hal yang serupa sedang dirasakan oleh seorang bernama Ayub dalam firman hari ini. Ayub dikatakan di pasal 1. Ayub itu saleh, menghormati Tuhan, berbuat baik. Dia orang paling kaya yang ada di daerah itu pada waktu itu. Tapi suatu saat dia mengalami titik balik dalam kehidupannya. Apakah pergumulan dan tantangan yang dihadapi Ayub? Bagaimana dia meresponi pergumulan itu? Kita akan lihat nanti bagaimana Ayub melihat rancangan Tuhan dalam hidupnya. Begitu Ibu. Oke, luar biasa ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, rancangan Tuhan. Untuk mengingatkan kita kembali bagaimana hidup kita. Mungkin ada rancangan-rancangan yang sudah kita susun sedemikian rupa dalam hidup ini. Namun sampai hari ini kok sepertinya belum terpenuhi. Bisa jadi hari ini Tuhan berbicara kepada Anda untuk kembali berbicara kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Dan kiranya pembahasan kita akan menolong untuk kita lebih lagi memahami rancangan Tuhan dalam hidup pemirsa dimanapun berada. Silakan Bu Pendeta lanjut pembahasannya. Terima kasih Ibu Silvi. Mendengar nama Ayub, Bapak Ibu dan pemirsa di rumah, apa yang muncul di benak kita? Yang pasti orang baik yang menderita. Mengapa terjadi? Apa tantangan yang dihadapi Ayub? Kita coba ulas dari firman Tuhan. Dari keseluruhan kitab Ayub dilaporkan di Ayub pasal pertama demikian. Ayub itu punya banyak hewan ternak, ribuan jumlahnya. Ayub itu punya banyak budak, sangat banyak. Ayub punya anak yang tampan dan cantik, jumlahnya 10 orang. 7 orang laki-laki, 3 orang perempuan, dan punya 1 orang istri. Dari sisi kemanusiaan tidak ada lagi yang kurang, meski memang tidak ada yang sempurna. Tapi ada titik balik dari semua ini. Dia yang saleh, dia yang hormat kepada Tuhan. Ternyata suatu ketika di Alkitab dilaporkan iblis datang kepada Tuhan. Apa yang dikatakan? Aku yakin mengapa Ayub tetap setia kepadamu dan menghormatimu, pasti karena engkau memberikan dia kelimpahan harta dan terus memberkati dia. Apakah Tuhan pernah mencobai manusia? Saya mengimani Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tapi Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Atas seizin dan sepengetahuan Tuhan, si iblis datang mencobai si Ayub. Harta yang dia miliki melalui hewan ternak yang beribu jumlahnya. Katanya dilaporkan di Alkitab kita di ayat 14-17. Ada musibah. Apa itu? Orang-orang yang tidak bertanggung jawab merebut. Lalu api yang menyambar dari langit menghanguskan semua hewan ternaknya. Tidak ada yang tinggal. Selain itu, budak-budak yang jumlahnya sangat banyak mati semua. Ada yang memukul orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anaknya yang 10 orang itu apa kabar? Ternyata ada kebiasaan mereka Bapak Ibu dan pemirsa di rumah, ya Ibu. Anak-anak Ayub ini kerap melakukan pesta dan itu dilakukan secara bergantian. Nah, di momen ini pesta dilakukan di rumah saudaranya yang paling sulung. Entah mengapa, datanglah angin ribut dari sebelah padang gurun, membuat rumah mereka ditimpa dan semua anak-anak kesayangan Ayub harus mati. Tidak ada yang tertinggal satupun. Coba kita bayangkan, bagaimana sanggupkah kita menerima hal yang demikian? Tentu tidak mudah, bukan?
Lalu apa respon Ayub untuk apa yang dia alami? Kita lihat lagi, dikatakan di Ayub 2 pasal 7 sampai 8. Sebelum ke sana, dia ternyata mengoyak pakaiannya. Dia mengoyak pakaiannya, dia mencukur kepalanya, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke sana. Jika Tuhan yang memberikan semua apa yang kumiliki, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Engkau Tuhan. Dia mampu mengatakan itu. Berhentikah pergumulan sampai di sana? Belum. Masih lanjut. Ternyata dia mengalami barah busuk di seluruh badannya. Dari ujung kaki hingga ke kepalanya. Dia duduk seperti orang yang tidak berharga di dekat abu. Dia mengambil sekeping beling untuk menggaruk badannya yang sakit ini. Sakit sekali. Kenapa orang baik harus merasakan hal yang demikian? Lalu di mana istrinya? Kadang kita butuh orang yang bisa mensupport supaya kita tetap kuat. Oke, di mana istrinya? Di mana istrinya? Akan kita jawab nanti ya. Oke. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan, Rancangan Tuhan, kupasan yang begitu menarik. Tentu akan sangat menarik lagi nanti dipersembahkan oleh hambanya. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah pesan yang melewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Disampaikan oleh hambanya Pendeta Christina Situmorang. Kita membahas tentang satu tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab kita, yaitu Ayub. Hari ini Anda akan kembali mendengar siapakah Ayub ini, bagaimana Tuhan merancang hidup yang luar biasa dalam hidupnya, dan tentunya kita mau belajar banyak. Oke, silakan Ibu Pendeta. Terima kasih, lanjutkan. Ibu Silvi. Ya. Kadangkala ketika kita terjatuh, kita butuh orang untuk menolong kita. Tapi tidak selalu berharap kepada manusia, karena sering manusia itu mengecewakan. Hal yang sama dirasakan oleh si Ayub. Apa yang terjadi? Di mana istrinya? Ketika pergumulan terus menerpa kehidupan Ayub, istrinya bukan mensupport dia, bukan mendukung. Dikatakan di Ayub pasal 2 ayat 9. Teruskah engkau setia dan saleh kepada Tuhanmu itu? Kutuklah dia sekarang dan matilah. Lalu apa respon Ayub? Saya melihat Ayub ini seorang laki-laki yang luar biasa juga ya. Dia marah kepada istrinya. Kenapa engkau berkata seperti perempuan gila? Bukankah ketika kita sudah menerima yang manis dalam hidup ini, kita juga harus menerima yang pahit? Karena hidup tidak terus baik-baik saja. Kalau kita sudah menerima yang baik, kita juga harus siap menerima yang tidak baik. Dia marah di sana. Tetapi setelah itu, apakah pergumulan selesai? Belum, ada pengaruh orang lain. Ayub punya bestie. Ayub punya sahabat. Elifas, Bildad, Jofar, dan Elihu. Mereka datang untuk mengatakan atau menyampaikan ucapan belasungkawa mereka atas apa yang menimpa hidup Ayub. Tapi dalam kunjungan ini ada perdebatan.
Apa yang mereka perdebatkan? Mereka capek dan lelah membahas Tuhan. Mereka membahas keadilan Tuhan dengan pikiran mereka yang sangat sempit itu. Kita coba simak satu persatu. Si Elifas, Bildad, dan Jofar mengatakan demikian. Tuhan itu adil. Jadi siapa yang melakukan perbuatan baik pasti menerima yang baik. Siapa yang melakukan yang tidak jahat pasti dia menerima yang baik-baik dalam kehidupannya. Kalau kita bijak, pasti kita sukses. Jadi Tuhan itu adil. Lalu respon Ayub apa? Kalau Tuhan adil, dan aku memang juga mempercayai Tuhan itu adil, tapi kenapa aku yang saleh ini dan terus menghormati dia harus mengalami ini? Kita tidak bisa pungkiri karena memang dilaporkan di pasal 1 memang Ayub itu setia dan taat kepada Tuhan. Dan wajar mungkin dia tidak terima dengan apa yang terjadi. Oleh karena itu dilanjutkan lagi perdebatan itu. Teman-temannya katakan, Allah itu adil. Tidak mungkin Tuhan melakukan sesuatu yang tidak tepat. Kamu aja dulu yang introspeksi diri. Jangan-jangan ada sesuatu yang kamu lakukan sehingga kamu menerima ini. Mereka membuat statement yang luar biasa. Yang membuat kehidupan atau hati Ayub semakin galau. Istilah yang dikatakan saat ini sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sangat sakit, luar biasa. Oleh karena itu, ada titik lelahnya si Ayub. Dia emosi dan muak. Dia capek menghadapi teman-temannya. Dia langsung menghadap kepada Tuhan. Tuhan, aku mengimani Engkau itu adil. Tapi kok kayaknya tidak adil, ya kan? Dia dilema. Engkau adil, tapi tidak adil dengan apa yang kuterima. Lalu berdirilah teman Ayub yang bernama Elihu. Dia juga bukan orang Israel, sama seperti Ayub sendiri dan teman-temannya yang 3 yang lainnya. Apa yang dikatakan? Elihu katakan ini dilaporkan di Ayub 32 sampai 37. Allah itu adil, kata Elihu. Jika engkau saat ini menderita, mungkin Tuhan sedang mencegahmu untuk tidak berbuat dosa nantinya. Atau, gak usah bimbang. Jika kau sekarang menderita, itu bukan karena dosamu di masa lalu. Atau, jika engkau berdosa saat ini, itu adalah cara Allah untuk mengevaluasi karaktermu untuk semakin murni. Demikian kata Elihu. Dilanjut Ibu. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda terpana bukan mendengarkan penjelasan Ibu Pendeta yang luar biasa ini. Dan bagi saya ini satu kupasan Ayub yang luar biasa. Ibu Bapak, Saudara sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan acara ini, tetapi kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu ya, sebelum nanti penjelasan akan dilanjutkan oleh hambanya. Silakan yang mau menyampaikan kesaksian. Ya, cek satu. Ya, terima kasih buat pemirsa sekalian dan Ibu Pendeta yang ada di ruangan ini. Memberi kesempatan buat saya bersaksi. Jadi bisa saya bilang di tahun 2017 sampai 18 itu tahun paling buruk dalam hidup saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Maaf kata, orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Jadi di awal tahun 2017 bapak meninggal. Habis 2017, 2018 ibu meninggal. Dalam jangka 1 tahun lah ya dibilangnya. Jadi pada saat itu kami aku anak paling besar. Nah paling besar, mungkin saya berpikir kenapa Tuhan? Seperti yang Ibu Pendeta bilang tadi, bisa dibilang saya sempat gimana ya, gak percaya gitu. Kok bisa? Dosa saya apa? Gitu. Sedangkan kami anak 5 bersaudara belum ada yang menikah pada saat itu. Jadi saya berpikir
karena saya anak paling besar, kok tanggung jawabnya besar sekali ke Tuhan gitu. Karena anak paling besar, saya sempat down di waktu-waktu tertentu, tapi di waktu sebelum ibu meninggal, dia sempat berpesan sama saya. Nak, kalau bisa, kamu harus bisa. Gak bisa katanya, harus bisa menjadi ganti bapak lah gitu ceritanya. Kok bisa gitu mak pesannya? Saya nggak mikir dia dia mau meninggal gitu. Ya dalam waktu gitu saya berpikir kok bisa gitu kan. Ya udahlah, pikirannya aneh gitu aja. Di waktu-waktu udah ibu meninggal itu saya down. Saya lihat adik-adik saya waktu tidur. Gimana saya mau ini. Jadi ada seorang pendeta yang kebetulan di rumah dekat gereja. Datang ke rumah, dia sering ya kasih khotbah lah buat saya. Terus saya berpikirnya betul juga ya. Saya harus bangkit gitu. Kalau saya tidak bangkit, gimana adik-adik saya? Dalam waktu dekat kebetulan istri pelayan juga. Mungkin itu rencana Tuhan buat saya dan keluarga saya gitu. Jadi saya berterima kasih, nggak berterima kasih di situ aja. Di satu sisi adik saya masih ada yang sekolah, puji Tuhan. Biar kami masih muda lah pada saat itu. Saya sanggup menyekolahkannya. Bersama adik saya ada satu lagi di kampung. Ya terima kasih lah, memang mujizat Tuhan itu luar biasa lah. Kita diujinya itu memang betul-betul diuji, tapi kita harus tidak lupa untuk bersyukur dan berterima kasih gitu. Mungkin itu aja lah kesaksian hidup yang bisa saya Terima kasih. sampaikan. Kasih aplaus dulu ya. Luar biasa, anak pertama, papa mama dalam waktu yang tidak jauh semua sudah dipanggil oleh Tuhan, tapi sempat tadi down ya, tetapi anak-anak Tuhan tidak dibiarkan jatuh tergeletak ya, dengan cara Tuhan menolong hambanya. Silakan ditanggapi nih Bu Pendeta. Terima sesuai kasih dengan firman kita. Ibu Silvi. Ya luar biasa, kesaksian yang luar biasa ya. Tidak semua orang sama menanggapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya. Setiap orang punya tantangan, tapi setiap orang punya cara yang berbeda menghadapinya. Bapak, Ibu, dan pemirsa di rumah, apa yang kita dengarkan melalui kesaksian tadi, itu mungkin adalah titik balik atau momen atau keadaan dalam kehidupan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tapi firman ini mau menegaskan dan menguatkan iman kita, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Oleh karena itu ketika Elihu mengatakan itu, apakah keputusannya sudah sampai di sana? Belum. Kita akan lanjutkan. Tuhan langsung datang kepada Ayub. Dikatakan di Ayub 38 ayat 1. Ternyata Tuhan itu menunjukkan diri katanya melalui badai kepada Ayub. Lalu Ayub dan Allah berbicara. Ayub katakan, dan Allah katakan, demikian Allah merancangkan sesuatu dalam kehidupan kita. Di Ayub 38 ayat 4. Sejak semula, saya sudah katakan tadi, Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah coba tanya Ayub. Dikatakan demikian, di Ayub 38 ayat 4 itu. Di mana engkau Ayub ketika aku meletakkan dasar bumi? Kan tidak tahu engkau bagaimana cara aku bekerja. Lalu coba dulu ceritakan dengan hikmat yang engkau punya, cara-cara aku bekerja sejak aku menciptakan semula. Coba dulu ceritakan. Mampukah? Tuhan tidak sesederhana itu. Tuhan tidak semudah yang kita konsep dalam pikiran kita. Coba dulu. Oleh karena itu, perikop hari ini di pasal 42 ini adalah penyesalan dan pengakuan Ayub kepada Tuhan.
Ketika sebelumnya dia bergumul, ketika sebelumnya dia sangat kacau, ternyata atas tuntunan Tuhan, dia sampai di titik penyesalan dan pengakuan. Dia katakan di ayat 3 dalam pasal 42 ini, Tuhan, ampuni aku, kira-kira begitu ya. Tanpa pengertian, aku sudah bercerita tentang banyak hal yang sangat ajaib bagiku. Dan sesungguhnya enggak tahu aku dan tidak aku ketahui sesungguhnya Tuhan. Ampuni aku. Dikatakan lagi di ayat 5. Hanya dari kata orang Tuhan aku mendengar tentang Engkau. Kita sering terpengaruh oleh omongan orang. Hanya dari kata orang-orang Tuhan aku mengatakan apa yang harus kukatakan. Tapi sekarang aku sendiri memandang Engkau, Tuhan, tidak sesederhana yang kupikirkan. Tuhan tidak sesederhana yang Engkau pikirkan, yang aku pikirkan, yang kita pikirkan. Karena Tuhan itu maha besar, ya. Sementara kita ini sangat terbatas. Pemirsa, dimanapun Anda berada, dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan, membahas satu tema, rancangan Tuhan. Jangan kemana-mana, karena kami segera kembali setelah iklan yang melewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Batatai lehon roh adot pikiranmu tumangihon hatanai begi masoarani Tuhan Yesus Kristus de batatai lehon roh adot pikiranmu tumangihon hatanai saroha sa pikiran sahata sauloan di bagas Yesus saroha sa pikiran sahata sauloan di bagas Yesus beta mahita sudah memuji-muji Tuhan haleluya di hode beta mahita sudah memuji-muji Tuhan haleluya di hode beta. Padamu buka hati dan pikiranmu untuk firman Allah yang hidup. Manusia dengarlah Tuhanmu Allahmu bersabda padamu buka hati dan pikiranmu untuk firman Allah yang hidup.
sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati, sepikir, sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Marilah hai semua, kita bersama-sama puji Tuhan, muliakan namanya. Marilah hai semua, kita bersama-sama puji Tuhan, muliakan namanya. Saroha sapikiran, saroha sapikiran, sahata sauloan di bagas Yesusi. Saroha sapikiran, saroha sapikiran, sahata sauloan di bagas Yesusi. Beta mahita sudah memuji-muji Tuhan, haleluya. Iho de bata beta mahita sudah memuji-muji Tuhan, haleluya. Iho de bata, haleluya, haleluya, haleluya. Saroha sepikiran, sehati sepikiran. Di antara kita harus sehati sepikir, terlebih-lebih sehati sepikir dengan Allah, supaya kita semakin memahami apa yang menjadi rancangan terbaik Allah bagi hidup pemirsa dimanapun berada. Baik, Ibu Pendeta, silakan untuk melanjutkan penjelasan buat kita saat ini. Terima kasih Ibu Pendeta Silvi. Mengapa Ayub dapat menarik kata-katanya? Karena sesuai dengan apa yang kita dengarkan dari lagu tadi. Pertemuan dengan Tuhan, hati yang terbuka untuk mendengarkan sabda Tuhan dapat mengubah hati. Hanya orang-orang yang mau mendengarkan Tuhan bersabdalah yang dapat memperbaharui cara pandang dan hatinya. Oleh karena itu, ketika cara pandang Ayub sudah berubah, dia semakin tahu dunia yang Tuhan ciptakan ini luas dan kompleks. Berapa banyak Tuhan menciptakan ciptaannya, begitu juga banyaknya kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada setiap ciptaannya. Ketika ada ciptaannya atau orang-orang yang dikasihinya terjatuh atau bergumul, Tuhan pasti tolong. Oleh karena itu, kita lihat kisah Ayub apa selanjutnya. Setelah ia bertemu dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ternyata berkat yang melimpah 2 kali lipat diterima Ayub. Luar biasa dan ajaib. Apa itu? Dikatakan di pasal 42 juga di ayat 7 sampai 17. Dulu hewan peliharaan atau hewan ternak yang dimiliki oleh Ayub ditambahkan 2 kali lipat. Anak-anaknya yang dulu sudah tidak ada lagi, Tuhan berikan lagi 10 orang, 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Ketiga orang perempuan ini adalah perempuan paling cantik yang ada di tempat itu pada waktu itu, bernama Yemima, Kesya, dan Karen Hapok. Dan juga setelah itu dikatakan di ayat 16 di pasal 42 ini, Ayub diizinkan Tuhan untuk hidup 140 tahun lamanya. Dia bisa melihat cucunya sampai keturunan keempat. Luar biasa cara Tuhan. Apakah itu buah dari ketaatan? Tentu iman kita mengatakan itu. Tapi sebagai orang Kristen kita harus mengimani ini. Sola gratia. Ketika aku diberkati bukan karena perbuatan baikku atau ketaatanku, tetapi semua hanya semata-mata karena kemurahan dan anugerah Allah. Semua kita terima dengan cuma-cuma.
Itu Ibu Silvi. Amin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh satu kupasan firman yang luar biasa tentang pribadi Ayub. Dan saya percaya bahwa pemirsa dimanapun berada banyak mengalami pergumulan dan persoalan dalam hidup. Tapi saat percaya dan taat kepada Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan lakukan, keajaiban-keajaiban dan mujizat. Oke, kita akan mendengarkan pertanyaan. Ada yang bertanya pada saat ini? Silahkan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Silvi dan juga Ibu Pendeta Christina atas penjelasannya yang begitu luar biasa tentang cerita Ayub tadi. Perkenalkan, nama saya Yohanes Nahulai dari Gereja HKBP. Saya ingin bertanya mengenai kisah Ayub tadi, terutama dalam hal pergumulan. Kadang dalam hidup ini kita pasti mengalami pergumulan yang silih berganti. Dan sebagai orang Kristen juga kita diajarkan untuk berdoa, menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Ibu Pendeta, bagaimana sikap kita atau bagaimana respon kita menyikapi ketika doa kita itu belum terjawab hingga pada saat ini? Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, demikian pertanyaan. Cukup jelas ya, Bu Pendeta, silahkan ditanggapi. Terima kasih kepada Abang Yohanes dan kepada Ibu Silvi atas pertanyaannya. Ketika kita berdoa, tidak langsung ketika kita meminta, Tuhan langsung jawab. Bahkan kadang Tuhan menguji dengan memberikan jarak waktu yang sangat jauh atau lama. Ada beberapa orang pengkhotbah atau buku mengatakan jawaban doa itu ada 3. Tunggu, ya, dan satu lagi tidak. Nah, itu menurut mereka. Tapi saya mengimani Ibu dan pemirsa di rumah dan Bapak Ibu sekalian, jawaban doa itu hanya 1. Ya dan amin. Tapi kenapa ketika kita berdoa, apa yang kita minta Tuhan sepertinya tidak berikan? Kita sudah berdoa dalam doa Bapa kami. Jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. The will be done. Kehendak mulai yang jadi. Bukankah itu yang dikatakan dan diimani oleh Maria, Ibu Yesus? Ketika malaikat datang menjumpai dia. Ketika sesuatu yang tidak seharusnya dia terima menurut dia, aku masih gadis. Aku nanti akan dihina orang dan dipandang sebelah mata. Masa iya aku akan menerima ini? Tapi aku ini adalah hamba Allah. Dikatakan di Lukas 1 ayat 38. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan itu. Untuk menambahi itu, dikatakan juga dalam Matius pasal 7 ayat 7-11 tentang pengabulan doa. Mintalah, maka kamu akan mendapat, menemukan, cari, akan ditunjukkan kepadamu, ketok, akan dibukakan pintu kepadamu. Lalu dikatakan di ayat 9, cobalah perhatikan seorang ayah. Ketika seorang anak meminta roti daripadanya, apakah diberikan batu? Tidak. Malah yang lebih enak dari roti kadangkala dengan berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Lalu di ayat 10, ketika anak meminta sesuatu dari ayahnya, ketika anaknya meminta ikan, apakah diberikan ular? Tidak. Itu Bapa di dunia. Bagaimana Bapa di surga? Dia jauh lebih hebat dan luar biasa dari apa yang ada di bumi ini. Apa yang diciptakan Tuhan. Oleh karena itu, saya baca untuk kita di Matius pasal 7 ayat 11. Demikian dikatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yakin saja, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Katakanlah dengan iman, jadilah kehendak-Mu. Amin. Gitu, Iya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itulah Tuhan yang kita percayai,
yang kita sembah, yang kita layani, dan yang kepadanya kita selalu berdoa, memohon dan meminta. Setiap apapun yang Dia sudah rancangkan dalam hidup kita, Dia pasti akan menggenapinya. Hanya butuh waktu. Engkau perlu sabar, engkau perlu setia berdoa, dan engkau juga perlu tahan dalam penderitaan. Karena penderitaan itu akan mendatangkan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Pemirsa, Anda dapat menyaksikan acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan ini melalui YouTube ataupun juga tayangan TVRI Sumatera Selatan pada hari Minggu pukul 10 pagi dan juga 10 malam. Jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa, bersama kami sudah di penghujung acara kita untuk acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan Rancangan Tuhan dengan Pendeta Christina Natalia Situmorang yang melayani di HKBP Palembang. Hari ini saya bersama dengan sidang jemaat Tuhan dari HKBP Sukrame maupun HKBP Palembang. Kita akan mendengarkan kesimpulan, silakan Ibu Pendeta. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 menyimpulkan kira-kira demikian. Rancanganku bukan rancanganmu. Seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah pikiranku dari pikiranmu. Jadi waktu manusia bukan waktu Tuhan. Waktu manusia bukan waktu yang terbaik. Waktu Tuhan yang paling baik. Oleh karena itu, mungkin kita merindukan kepulihan, kita mau sembuh. Ternyata bukan hanya perubahan keadaan yang dibutuhkan. Kita butuh hikmat untuk mengubah hati dan cara pandang. Minta hikmat Tuhan untuk memandang pergumulanmu dari sisi pandang Tuhan. Terima kasih. Amin. Biarlah semua yang mendengar pada hari ini akan kembali berpikir atas semua apa yang terjadi dalam hidupnya. Pandanglah setiap masalah dan pergumulanmu dengan cara pandang Tuhan. Engkau akan menemukan kebahagiaan dan engkau akan menemukan berkat-berkat tersembunyi di balik setiap apapun yang engkau alami. Pemirsa, mari kita akhiri dengan doa. Silakan Bu Pendeta. Kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bangga dan bahagia ketika firman Tuhan menghibur dan menguatkan iman kami. Mungkin ada di antara kami atau pemirsa saat ini yang memiliki pergumulan yang mungkin menurut mereka terlampau sulit untuk dihadapi dan dilalui. Tetapi firman Tuhan mengatakan, persekutuan dan kedekatan kami mampu mengubah segalanya. Ketika hidup kami sandarkan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika sudut pandang kami sebagai manusia yang terbatas dan sangat lemah ini, kami buat itu untuk menyederhanakan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak sesederhana itu. Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib. Ketika kami merancang sesuatu, menyusun sesuatu dengan sangat indah, tetapi mungkin kami berada di titik balik dari semua apa yang sudah kami susun itu, yang sudah kami rancang itu. Kami disadarkan oleh firman ini. Tuhan mampu memulihkan. Rancangan manusia bukanlah rancangan Tuhan. Waktu manusia bukanlah waktu Tuhan. Seperti jauhnya langit dan bumi, demikianlah perbedaan jalan pikiran manusia dengan Allah. Jalanmu bukan jalan kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.
puja janjimu untuk masa depanku. Walau ada yang datang silih berganti, namun kau selalu besertaku. Tak pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, bidang penuh dengan harapan. Takkan kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah kau Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa.